Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati di atas kekafiran, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. Mereka kekal di dalamnya dan tidak akan diringankan azab bagi mereka, dan juga tidak diberikan tangguhan. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dia Zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi orang-orang kafir yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Tentu kafir ini bermacam-macam. Ada yang kafir asli, memang dari kecil dia kafir, terlahir dari ibu bapa yang kafir, ataupun kafir karena murtad. Dulunya dia muslim, kemudian dia murtad menjadi Nasrani ataupun menjadi Yahudi atau menjadi agama-agama di luar daripada Islam, akhirnya jadi kafir. Ataupun kafir karena kemunafikan, munafik keyakinan, menampakkan hanya zahirnya Islam tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Lah, tiga-tiganya kafir. Mau kafir asli, mau kafir murtad, mau kafir munafik, tiga-tiganya kafir. Lah, kalau seandainya tiga kelompok ini mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, alias mereka mati di atas kekafiran, maka Allah Subhanahu wa taala ancam mereka, ulaika alaihim la'natullah, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah. Maksud laknat Allah di sini artinya Allah akan menjauhkan mereka dari kasih sayangnya, dari rahmatnya. Dan tentu kalau sampai Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat tidak menurunkan rahmatnya kepada orang-orang ini, berarti dipastikan nasibnya akan mengalami kecelakaan. Karena orang masuk surga itu karena rahmat, sementara rahmat Allah Subhanahu wa taala dijauhkan, berarti selamanya dia tidak akan masuk surga. Karena orang masuk surga itu karena rahmat masalahnya. Ketika orang dijauhkan dari rahmat, berarti dijauhkan dari surga dan didekatkan dengan azab neraka.
Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang melaknat orang-orang seperti ini, tetapi wal malaikati, dan para malaikatnya. Maksudnya laknat para malaikat adalah malaikat berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Jadi Allah diminta para malaikat untuk terus melaknat kepada orang-orang kafir ini. Itulah makna laknatnya para malaikat. Dan kalau para malaikat juga ikut melaknat dan mendoakan laknat dan meminta kepada Allah untuk melaknat, berarti memang orang-orang kafir ini di atas kebinasaan. Cukup tidak, wan nasi ajmain, bahkan seluruh manusia akan melaknatnya. Terjadi silang pendapat di antara ulama, apa maksud yang dimaksud dengan anas di sini manusia. Ada yang mengatakan maksudnya orang-orang yang beriman. Jadi seluruh orang-orang yang beriman pada hari kiamat akan melaknat orang-orang kafir. Semua orang-orang yang beriman pada hari kiamat akan melaknat orang-orang kafir. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, tidak maksudnya an-nas di sini umum. An-nas di sini umum, tidak hanya orang-orang yang beriman yang melaknat orang-orang kafir, tetapi sesama orang kafir satu dengan yang lainnya saling melaknat. Dan itu dijelaskan di banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana masing-masing kafir itu melaknat satu dengan yang lainnya. Contoh saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana orang-orang atau masing-masing orang kafir itu melaknat satu dengan yang lainnya ketika satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Makanya nanti pada hari kiamat itu terjadi dialog antara orang yang tersesat dan orang yang menyesatkan. Di antaranya perdebatan antara orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dengan peribadatannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 96 sampai 99. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Mereka berkata sambil bertengkar di dalam neraka, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Idnu sawwikum bi rabbil alamin, karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Wa ma adallana illal mujrimun, dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Artinya antara orang yang menyembah dan yang disembah itu akan bertengkar di neraka, saling melaknat satu dengan yang lainnya. Termasuk juga dijelaskan dalam surah Ghafir ayat 47-48. Allah mengatakan wa idyatahajuna finnar fayaqulu dhu'afa lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar qala alladhina istakbaru inna kulla fiha inna kulla fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Orang-orang yang sombong itu menjawab, inna, sesungguhnya kita semua kullun fiha,
sesungguhnya kita sama-sama di neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Jadi orang-orang yang disesatkan dan orang-orang yang menyesatkan itu saling melaknat di antara mereka, saling menyalahkan, tapi mereka tidak keluar dari neraka. Termasuk juga disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 27 dan sampai 33, Allah mengatakan wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, kemudian saling melaknat, saling berbantah-bantah. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah dahulu datang kepada kami dari kanan. Qalu bal lam takunu mu'minin. Maka pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang-orang yang beriman. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Fa haqqun 'alaina qaulu rabbina inna ladayya yakin. Afwan, fa haqqun 'alaina qaulu rabbina inna ladhaikun fa aghwaynakum inna kunna ghawin fa innahum yawma idin fil adzabi mustarikun. Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita, pasti kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat, maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama akan merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat yang lainnya yang menunjukkan sesama orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu saling menyalahkan dan saling melaknat. Itulah makna wan nasi ajmain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan khalidina fiha, mereka akan dikekalkan di dalamnya. Kalimat kekal di dalamnya ini memiliki dua makna. Maksudnya kekal di dalamnya itu ya memang kekal, tidak akan keluar lagi. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak akan mungkin keluar dari neraka. Fama hum bi kharijina minha, mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka. Tapi makna yang kedua maksudnya khalidina fiha itu saking lamanya di neraka, maka mereka pun dinyatakan kekal di dalamnya. Tapi ujung-ujungnya juga dikeluarkan. Tapi saking lemahnya di neraka itu sehingga diitlakkan kalimat kekal. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan hukum orang yang bunuh diri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang bunuh diri itu khalidina fiha, akan dikekalkan di dalamnya. Maksudnya di neraka. Bukan berarti orang yang bunuh diri tidak akan keluar dari neraka, tidak. Tetapi kalau dia masuk neraka dikekalkan di dalamnya itu saking lamanya. Atau contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidina fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya jahannam dan ia dikekalkan di dalamnya. Kalimat dikekalkan di dalamnya bagi seorang pembunuh mukmin secara sengaja bukan berarti kemudian tidak akan keluar dari neraka, tidak. Saking lamanya di neraka, makanya Allah bahasakan dengan kekal, khalidina fiha. Jadi kekekalan di neraka itu ada dua. Ada yang kekal tidak akan keluar lagi selamanya, seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir, baik kafir asli, kafir murtad atau kafir munafik. Ataupun yang dimaksud adalah para pelaku dosa besar, para pelaku dosa besar, para pembunuh, maka mereka akan dikekalkan, maksudnya dilamakan di dalamnya. Karena
penyebab-penyebab masuk neraka itu banyak. Penyebab-penyebab masuk neraka itu banyak sekali. Di antaranya karena kekafiran dan kemunafikan. Orang kafir dan munafik itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling dalam. Walaupun secara tingkatan tentu munafik lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua orang murtad. Kemudian di atasnya lagi baru kafir asli. Artinya munafik paling dalam sendiri. Kemudian di atas munafik orang murtad. Kemudian di atasnya orang-orang kafir asli. Jadi kafir asli itu urutan ketiga, yang paling parah justru orang munafik, kemudian urutan kedua orang murtad, baru kemudian kafir asli. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab orang masuk neraka atau maksudnya dikekalkan di neraka itu karena kekafiran ataupun karena kemunafikan ataupun karena kesyirikan. Nah, ini yang menjadikan kekalnya di neraka. Adapun dosa-dosa yang tidak mengekalkan manusia di neraka itu banyak, ya umumnya dosa-dosa besar. Seperti umpamanya tadi membunuh seorang muslim secara sengaja. Ataupun umpamanya berzina, kemudian juga makan riba, kemudian memakan harta anak yatim, termasuk berdusta, ghibah, namimah dan yang semacamnya. Karena dosa itu kan ada dua sumber. Ada yang bersumber dari suluk. Suluk itu dari akhlak. Dan ada yang bersumber dari keyakinan. Lah, dosa yang bersumber dari akhlak ya macam-macam, seperti zina, minum khamar, judi, itu kan dosa yang muncul dari akhlak buruk. Dan itu dorongannya hawa nafsu. Tapi ada dosa-dosa itu yang bersumber dari keyakinan. Dan itu adalah dorongannya syubhat dari syaitan, sehingga kemudian orang bisa menjadi kufur, orang bisa menjadi syirik, melakukan kesyirikan dan lain sebagainya. Nah, di sini Allah mengatakan khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab. Dan orang-orang kafir itu tidak akan diringankan bagi mereka sama sekali azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tahu bahwa ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka, terutama orang-orang kafir, maka mereka akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Tetapi sering saya katakan, kenapa orang-orang kafir itu kok dikekalkan di neraka padahal usia mereka di dunia itu tidak lama? Usia umat Muhammad itu kan berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Ketika di usia 60 atau anggaplah dihabiskan sampai 70 tahun atau mungkin lebih, kemudian dia mati di atas kekafirannya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Seolah-olah ada ketidakadilan di sini. Masa dia melakukan kekafiran 70 tahun tapi masuk neraka dikekalkan dan tidak pernah keluar? Harusnya ya kalau seandainya dia melakukan kekafiran 70 tahun, jadi neraka 70 tahun sajalah, sesuai dengan usianya. Kenapa pula dikekalkan pula di dalamnya? Maka para ulama mengatakan, karena orang-orang kafir yang masuk neraka itu, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka pasti akan kafir lagi. Jadi Allah itu tahu kelakuan mereka itu. Kalau seandainya orang-orang kafir yang masuk neraka itu dikembalikan ke dunia itu, pasti dia kafir lagi. Makanya itulah hukumannya mereka dikekalkan di dalamnya. Sebagaimana Allah mengatakan, lau'adu, gimana ayatnya? Kalau seandainya mereka itu dikembalikan, maka mereka akan kembali bima nuhu anhu, terhadap apa yang dilarangkan kepada mereka. Lau radduhu, kalau seandainya mereka dikembalikan, la'adu lima nuhu, kata Allah, maka mereka akan kembali dengan kekafirannya. Ada orang yang mengatakan,
Loh, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu nih, pamannya ada bayi orang kafir, dan Allah kan tahu nanti bayi ini kelak akan jadi kafir dan akan menjadi penduduk neraka. Kenapa Allah tidak mewafatkan di waktu bayi saja, kemudian langsung dimasukkan ke neraka? Kenapa dikasih kehidupan pula di situ? Maka para ulama menjawab, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan dari kecil? Kenapa dibiarkan hidup dengan kekafirannya, supaya mereka masing-masing orang kafir menyaksikan kelakuan mereka, sehingga tidak ada hujah di hadapan Allah bahwa Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Itu karena kehendak kalian, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat la yukhaffafu anhumul adzab, mereka tidak akan diringankan dari azab, mereka akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Fatir 37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrij na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Dan mereka menjerit-jerit dalam neraka itu sambil berteriak-teriak, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Kami akan mengerjakan amal-amal saleh yang lain dari apa yang kami pernah kerjakan dahulu di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapan mereka dan mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memberikan usia yang panjang kepadamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir? Maksudnya, kemanakan saja umurmu dan kemanakan saja cara berfikirmu itu? Maka Allah mengatakan, fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Maka rasakanlah azabku, maka bagi orang-orang zalim itu sama sekali tidak ada penolong bagi mereka. Lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan keringanan azab kepada mereka, walaupun mereka berteriak-teriak. Tetap Allah mengatakan, fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Rasakan, kata Allah, rasakan azab siksa ini, karena orang-orang zalim itu tidak akan memperoleh satu apapun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 106 sampai 108. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman zalim. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bagaimana ucapan penduduk neraka. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami, dan dengan itu menjadikan kami kaum yang sesat. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, serta kembalikan kami ke dunia. Setelah itu kalau kami kembali lagi mengerjakan kekufuran, maka sungguh kami termasuk orang zalim. Maka Allah katakan, diam kamu dengan kehinaan dalam neraka, dan janganlah kamu berkata-kata memohon satu apapun kepadaku. Lihat, mereka meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menyumpal lisan-lisan mereka dan disuruh diam dan disuruh merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah mengatakan, la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Tidak akan diringankan bagi mereka azab yang sangat pedih, dan juga tidak ada tangguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan manusia ke dalam sorga dan Allah masukkan manusia ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil kematian.
kemudian kematian itu akan dibentuk dalam bentuk kambing kibas, kemudian diberdirikan di antara surga dan neraka. Kemudian disaksikan oleh dua penduduk itu, maka disembelilah kambing jelmaan dari kematian itu. Maka tidak ada lagi kematian karena kematian sudah disembelih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim penyeru untuk menyeru kepada penduduk surga dan mengatakan, ya ahlal jannah khuludun la mauta lakum. Wahai penduduk surga, kekalah kalian, tidak ada lagi kematian bagi kalian. Maka penduduk surga pun merasa bahagia dengan informasi tersebut, karena mereka akan merasakan kenikmatan yang tidak akan berhenti. Kemudian diutus lagi penyeru untuk menyeru kepada penduduk neraka dan mengatakan, ya ahlan nar khuludun la mauta lakum. Wahai penduduk neraka, kekalah kalian dan tidak ada kematian bagi kalian. Ketika kemudian penduduk neraka mendengarkan seperti itu, maka mereka pun menangis dan menyesal, karena mereka akan terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah keluar dari situ. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu digambarkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa kan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, setiap kali kami kelupaskan kulit mereka, maka kami ganti lagi kulit mereka dengan kulit yang baru. Kemudian kami kelupaskan kembali, kemudian kami ganti lagi dengan yang baru. Terus seperti itu. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab neraka itu seperti itu, akan terus-terusan. Dan di neraka itu tidak ada kematian, yang ada hanya siksaan demi siksaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya dalam ayat ini Allah ingin mengancam mereka, orang-orang kafir yang sebelumnya bicara tentang orang-orang yang sombong akan kebenaran atau orang-orang yang menutupi kebenaran, bahwa itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir itu kalau mati dan mereka dalam kondisi di atas kekafiran, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, laknat seluruh manusia, dan mereka dikekalkan di dalamnya dan tidak diringankan azab sama sekali, dan mereka tidak pernah akan ditangguhkan. Jadi azabnya akan terus menerus. Ya, itulah azab neraka yang digambarkan dalam Al-Quran di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah zat yang maha penyayang lagi maha pengasih. Nabi SAW satu hari berkhutbah di haji beliau, Hajjatul Wada. Lah salah satu khutbah beliau di padang Arafah itu adalah, ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, inna abakum wahid, wa inna rabbakum wahid, kullukum li Adam wa Adamun min turab. Kata Nabi SAW berkhutbah itu di hadapan manusia ketika Hajjatul Wada, wahai manusia, sesungguhnya Bapak kalian satu, dan sesungguhnya Rabb kalian juga adalah satu. Kalian semua berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita dalam Hajjatul Wada bahwa Rabb kita adalah Rabb yang satu. Itulah yang disebut dengan Esa, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Tuhan itu terbagi-bagi. Mereka mengatakan ada Tuhan Anak, Tuhan Ibu, Ruh Kudus, dan begitu seterusnya. Ataupun orang-orang Yahudi yang menuhankan Uzair,
ataupun orang-orang musyrik yang menuhankan berhala-berhala dan dikatakan banatullah, anak wanitanya Allah, dan begitu seterusnya. Maka datang agama tauhid, agama Islam, kemudian menyerukan manusia untuk hanya menyembah satu Tuhan, wa ilahukum ilahun wahid. Tentu logikanya, kalau seandainya di alam semesta ini ada dua Tuhan, artinya ada dua penguasa, pasti akan terjadi perselisihan antar Tuhan. Tidak mungkin tidak. Ya. Kalau seandainya ada dua penguasa di alam semesta ini, akan terjadi perselisihan. Yang satu pengen A, yang satu pengen B. Walillahil mathalul a'la lah. Kita lihat kepada makhluk saja, kalau di Batam ini ada dua wali kota, nggak aman Batam itu. Yang satu wali kotanya pengen ini, yang satu pengen itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bersyirikat dengan siapapun. Allah itu ilahun wahid, la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Itulah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini terdiri daripada dua kata, satu penetapan dan satu peniadaan. Dan tauhid tidak mungkin tegak kecuali ada yang dibuang dan ada yang ditetapkan. Yang dibuang tentu seluruh sesembahan yang disembah yang batil selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang ditetapkan tentu cuman Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Makanya kenapa ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk mentalkin orang yang sedang sakaratul maut, apa kata Rasul? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat tauhid. Jangan kita ini mentalkin dengan hanya menyebut kalimat Allah. Sebagaimana prasangka orang-orang awam, kalau la ilaha illallah itu kepanjangan, Ustaz, nanti susah dia ikut kita, makanya kita pendekkan aja menjadi Allah katanya. Nah, ini kalimat Allah ini bukan tauhid, karena tauhid itu harus ada yang dibuang. Allah itu artinya kan Tuhan, dan semua agama punya Tuhan. Tuhan yang mana yang benar? Makanya kemudian tauhid ini harus ada yang dibuang dan ditetapkan. Dibuang dulu seluruh sesembahan yang batil, baru kemudian ditetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang hak. Itulah la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang karenanya diutus semua para nabi dan rasul. Kalimat yang karenanya diturunkan kitab-kitab langit. Kalimat yang karenanya disyariatkan jihad. Kalimat yang karenanya orang menjadi haram darahnya ditumpahkan, hartanya dibunuh, dan kehormatannya disingkap. Karena orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah artinya sudah memasukkan dirinya ke dalam Islam. Makanya Nabi SAW pernah marah kepada seorang sahabat namanya Usamah ibn Zaid. Ketika dalam peperangan, Usamah ibn Zaid ini dia mengejar orang kafir. Rupanya masuk ke jalan buntu, tidak bisa keluar orang kafir. Kemudian dihunuslah pedang Usamah ini. Tiba-tiba ketika hendak dibunuh, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Usamah tetap membunuhnya, padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampailah perkara ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW marah kepada Usamah. Ya Usamah, aku dengar engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Usamah, iya betul wahai Rasul, karena aku yakin dia mengucapkan kalimat itu bukan karena ingin masuk Islam, tapi karena takut dengan pedangku katanya. Ini kan dalam jihad, bisa saja dia berpura-pura, maka tetap kubunuh. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, afala syaqaqta an qalbah ya Usamah, sudah kau bongkar hatinya, sehingga kau mengetahui hatinya itu apakah ikhlas karena Allah itu karena ingin atau karena takut dengan pedang. Maka Usamah terdiam. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, kaifa yasna bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Wahai Usamah, bagaimana dengan la ilaha illallah nanti pada hari kiamat kalau dia datang kepada Allah mengadu
orang yang mengucapkannya kau bunuh, katanya. Akhirnya Usama pun terdiam dan terus terdiam dan mengatakan, laitani aslamtu yauma idzin, duhai kiranya aku baru masuk Islam, katanya. Karena orang yang baru masuk Islam nggak pernah dimarahin Nabi, kan dia sudah lama masuk Islam, bahkan dia terlahir dari ibu bapak yang muslim karena dia putra daripada Zaid ibn Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membela orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal dalam konteks peperangan itu yang Rasul mengatakan al harbu kaidun, peperangan itu tipu daya, bisa saja dia menipu. Tetapi karena diucapkannya kalimat mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap membelanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat tentang hadis bitoqah. Hadis bitoqah itu hadis kartu sakti. Ketika nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ke hadapannya seorang laki-laki yang di tangannya membawa 99 catatan amal dosanya. Kemudian kata Allah, bentangkan satu catatanmu, katanya. Dibentangkan satu catatan, rupanya sejauh mata memandang catatannya itu. Semua kesalahan dia 1, 2, 3, 4 begitu kan. Itu baru satu catatan tuh. Akhirnya Allah mengatakan, baca catatanmu. Akhirnya dibaca sama dia. Kemudian setelah dibaca, apakah ada yang keliru dengan catatanku? Tidak ya Rabb. Apakah ada yang keliru dari catatan para malaikat-malaikatku? Tidak ya Rabb. Kemudian kata Allah, kalau tidak, adakah kebaikan yang kau miliki yang bisa menandingi catatan ini? Dia mengatakan, tidak ya Rabb. Sekalipun aku punya kebaikan, apalah arti kebaikan dengan catatan ini, katanya. Ini baru satu catatan, dia sudah ngedown duluan tuh. Belum yang 98-nya dibuka tuh. Akhirnya dia pun sudah lunglai, pasti masuk neraka. Dia pun kemudian menjauh dan hampir mengarah ke neraka. Tiba-tiba Allah panggil dan mengatakan, tidak wahai fulan, engkau memiliki amalan yang bisa menandingi catatan-catatan itu. Tapi dia tidak percaya juga. Akhirnya kemudian didatangkan di hadapannya timbangan yang memiliki 2 neraca. Diletakkan di satu neraca 99 catatan amalnya yang dia bawa. Kemudian Allah keluarkan kartu saktinya, bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian diletakkan di satu neraca. Apa yang terjadi? Tasat bihinna la ilaha illallah. Tiba-tiba kalimat itu melesat ke langit tanda berat, dan yang 99 catatan itu ke bawah tanda ringan. Artinya ketika orang ini meninggal, dalam hatinya masih meyakini la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah. Selamat dia dengan itu. Ya, makanya disebut kartu sakti la ilaha illallah itu. Ya tentu kalimat la ilaha illallah ini tidak hanya sekedar diucap saja. Bisa bermanfaat bagi para pengucapnya, tapi lebih daripada itu kan ada konsekuensi hukumnya. Karena la ilaha illallah itu sama dengan sholat, ada syaratnya, ada rukunnya. Maka siapa yang memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya serta kewajiban-kewajibannya, barulah kalimat tauhid itu bermanfaat dalam kehidupannya. La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Dialah zat yang maha penyayang lagi maha pengasih. Kalimat ar-Rahman dan ar-Rahim ini memiliki sifat yang sama, sifatur rahmah. Kalimat ar-Rahman ar-Rahim ini sifatnya sama. Ar-Rahman sifatnya rahmat, ar-Rahim juga sifatnya rahmat. Artinya ar-Rahman, Allah itu zat yang maha pemberi rahmat, dan ar-Rahim juga sama, zat yang maha pemberi rahmat. Lalu apa bedanya Rahman dengan Rahim? Kalau Rahman itu lebih umum, kalau Rahim itu lebih khusus. Rahman itu mencakup mu'minuhum wa kafiruhum, baik orang kafirnya baik orang Islamnya. Tapi kalau Rahim tidak diberikan kecuali orang yang beriman. Jadi Rahman itu lebih luas, ya, rahmat Allah lebih luas. Lihat orang kafir itu, ada yang mencaci maki Allah, ada yang kurang ajar dengan Allah, ada yang menyekutukan Allah, tapi tetap saja Allah berikan kehidupan kepada mereka. Allah kasih kerjaan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih rumah, kasih kendaraan. Lah kenapa mereka tidak diadab? Itulah rahmat Allah luas. Karena Allah memiliki nama Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahim itu bagi orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Karena rahmat Allah kepada orang kafir itu sebatas di dunia saja. Tapi di akhirat
mereka tidak akan mendapatkan rahim. Yang mendapatkan rahim hanyalah orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ini antara tafsir singkat dari Al-Baqarah 161 sampai 163. Wallahu a'lam. Baik. Sampai di sini silakan. Kalau ada yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi dikatakan mengapa orang-orang kafir kekal padahal umurnya 70 tahun atau masih bayi. Bukankah bayi itu fitrahnya mereka itu Islam, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Maksudnya yang saya katakan adalah kenapa orang-orang kafir itu dikekalkan di neraka padahal dosa mereka itu tidak lama di dunia. Berarti kan kesannya Allah tidak adil di sini. Kalau adil itu kan sesuai dengan usia dia berbuat dosa. Harusnya kalau dia berbuat dosa 60 tahun ya di neraka 60 tahun saja lah. Tapi kenapa kemudian dikekalkan di dalamnya? Makanya kemudian Allah menjelaskan, karena orang-orang kafir itu kalau mereka masuk neraka kemudian Allah buat lagi dunia ini kemudian dikembalikan ke dunia, pasti dia kafir lagi. Lah itulah, dan tentu dengan pengetahuan Allah pasti mereka kafir lagi. Makanya Allah dengan tabiat mereka yang suka mengulang-ulang kekafiran itu Allah kekalkan di neraka. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, timbul syubhat. Loh, kalau memang Allah sudah tahu bahwa orang kafir itu akan masuk neraka, akan dikekalkan di neraka, kenapa diberikan kesempatan hidup di dunia? Kenapa enggak waktu bayi dimatikan saja? Karena pengetahuan Allah bahwa dia nanti kalau sudah besar jadi kafir. Ya, langsung aja lah dimasukkan ke dalam neraka, dimatikan, masukkan ke neraka. Kenapa lo kasih kehidupan bagi mereka? Maka dijawab bahwa mereka diberikan kehidupan sampai bertahun-tahun, sampai mengalami kematiannya, supaya tidak ada hujah alasan di hadapan Allah kenapa aku dimasukkan ke neraka. Amalan apa yang aku kerjakan emangnya sehingga aku masuk neraka ini? Makanya Allah dibuat dia hidup supaya dia menyaksikan dirinya siapa dia. Supaya kekafirannya itu bukan karena mengikuti tulisan Allah bahwa dia kafir, tidak, tapi kekafirannya karena kehendak dia. Dan Allah sudah memilihkan ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Kau pula mau ingin yang jalan buruk, inilah akibatnya, gitu maksudnya. Jadi supaya tidak ada hujah di hadapan Allah bahwa mereka masuk neraka begitu saja, tidak, karena perbuatan buruk mereka sesuai dengan kehendak mereka. Itulah makanya tidak diwafatkan, tapi diberikan kehidupan sama dengan orang-orang yang beriman. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya, kalimat tauhid tadi sama seperti sholat, ada syaratnya. Kira-kira apa sih Ustaz ya? Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Tentang syarat-syarat kalimatul la ilaha illallah itu disebutkan di dalam kitab-kitab akidah, ya, tentang surut la ilaha illallah. Di antaranya adalah syarat yang pertama al-ilmu. Kita harus mengetahui, harus mengilmui apa makna di balik kalimat la ilaha illallah itu. Ini yang pertama syaratnya. Harus memiliki ilmu dengan maksud kalimat itu. Karena banyak orang yang ditanya apa sih makna la ilaha illallah itu, dia tak tahu. Ya karena tidak pernah belajar. Ya. Kemudian yang kedua, dan itu disebutkan syarat ini dalam surah Az-Zuhruf ayat 86. Kemudian syarat yang kedua harus ada keyakinan. Harus ada keyakinan, karena keyakinan itu menafikan keraguan-raguan. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Kemudian yang ketiga harus ada qabul, penerimaan. Harus ada penerimaan, dan itu disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 22 sampai 36. Kemudian yang keempat harus ada al-inqiyad, ketundukan. Dan itu disebutkan dalam surah Luqman
ayat 22 dan juga 23. Kemudian syarat yang kelima, as-sidqu, harus ada kejujuran, di mana jujur menafikan kedustaan, dan itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut 1-3. Kemudian yang nomor 6, harus ada keikhlasan, dan itu disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 14. Kemudian yang nomor 7, harus ada al-mahabbah, kecintaan, dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Inilah yang disebut dengan syurut la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Ya, harus ada pengetahuan, kita harus tahu apa itu makna la ilaha illallah. Jangan sampai terjerumus kepada kejahilan, karena banyaknya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin itu karena dia jahil, tidak tahu makna la ilaha illallah. Akhirnya datang ke dukun, datang ke kuburan, nyimpan tangkal. Kenapa? Karena dia tidak tahu itu kalimat tauhid itu, makanya jatuh kepada kesyirikan. Ya. Kemudian adanya keyakinan, banyak gak yakin masalahnya bahwa Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah yang memberikan banyak karunia kepada kita, sehingga karena tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah, akhirnya berpaling kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakin itu maksudnya supaya jangan ada keraguan-raguan, seperti orang munafik jadinya kan. Orang-orang munafik itu mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi hakikatnya mereka tidak beriman kan. Itu karena ragu-ragu, ya. Kemudian juga harus ada penerimaan. Ya, harus ada penerimaan, qabul dengan kalimat la ilaha illallah, supaya jangan sombong seperti Firaun jadinya kan, sombong dia. Ya. Kemudian juga harus adanya ingkian ketundukan. Harus tunduk dengan kalimat la ilallah, sebab kalau tidak tunduk dia akan meninggalkan. Ya. Kemudian juga harus adanya kejujuran, sebab kalau tidak jujur pasti terjerumus kepada kedustaan. Seperti orang-orang yang pura-pura masuk Islam jadinya kan, dusta mereka itu. Mereka hanya untuk menikah saja, bersyahadat itu. Setelah menikah tak juga dia sholat kan. Itu karena ketidakjujuran tuh orang kayak gini. Termasuk juga harus adanya keikhlasan. Kalau tidak maka dia akan terjerumus ke riya, kepada sum'ah, kepada syirik. Termasuk juga harusnya ada mahabbah, kecintaan, supaya tidak ada kebencian kepada kalimat la ilaha illallah. Itu disebut syurutu la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan Ustaz menyebutkan tentang hadis di toko. Nah, bagaimana dengan sikap orang yang hanya mengandalkan dengan adanya hadis di toko, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain karena dia menanamkan di dalam hati bahwa selagi saya masih mentauhidkan Allah dengan ucapan la ilaha illallah itu dengan sungguh-sungguh, maka dia pasti pada akhirnya nanti akan masuk surga. Ada sebagian orang yang berpendapat demikian. Iya. Ada yang bertanya seperti ini, apakah hanya semata-mata meninggalkan kesyirikan, dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi modal dia masuk surga? Pertanyaannya, apakah hanya semata-mata dia tidak melakukan kesyirikan, betul-betul mentauhidkan Allah, dia tidak melakukan kesyirikan, hanya semata-mata ini orang bisa direct masuk surga? Ulama mengatakan tidak. Karena masuk surga itu kan ada awalian, ada masuk surga yang awal-awal direct, ada masuk surga belakangan masuk neraka dulu. Dan tauhid juga ada yang namanya yang menjadikan sah sebuah tauhid, ada yang menyempurnakannya. Artinya kalau hanya menjauhi kesyirikan tapi dia tidak meninggalkan zina, tidak meninggalkan khamr, tidak meninggalkan judi online atau apa, tidak meninggalkan zalim dan begitu seterusnya, ya tidak bisa kemudian dia langsung masuk surga. Harus diproses dulu dosa-dosanya kan. Berarti orang yang hanya meninggalkan kesyirikan belum menjamin masuk ke dalam surga secara awalian, di awal-awal, karena penyempurna tauhidnya itu masih tidak sempurna, masih ditinggalkan, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Lah orang yang kemudian hanya menyandarkan kepada kalimat la ilaha dengan ucapan, sehingga banyak mengucapkan kalimat la ilaha baik setelah sholat,
atau di waktu-waktu acara-acara tertentu gitu ya. Apakah cukup kemudian menjadikan kalimat itu bermanfaat? Ya, memang bermanfaat kalimat itu. Tetapi maksudnya bermanfaat di sini boleh jadi mungkin dia bermanfaat untuk tidak dikekalkan di neraka. Tapi kalau bermanfaat dia tidak masuk neraka, ya tidak bisa. Ya, karena dia tidak mengerjakan syarat-syaratnya tadi. Kalau dia mengerjakan syarat-syaratnya tadi, barulah bermanfaat kalimat itu yang di lisan dia. Kalau enggak mengamalkan 7 syarat ini, ya percuma saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu kebanyakan masyarakat awam seperti itu. Mereka terdoktrin dengan hadis bitoko, sehingga walaupun tidak mengamalkan apapun, yang penting mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah cukup. Tidak cukup. Bahkan kalimat itu bisa terbatalkan dengan pembatal-pembatalnya. Karena la ilaha illallah juga ada pembatal-pembatalnya, dan pembatalnya banyak yang disebut dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Itu ada 10 disebutkan dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi juga ada yang mengatakan lebih daripada 10. Wallahu a'lam. Ya. Hadis Bukhari itu kan diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, dan Rasulullah sempat berpesan atau jangan hadis ini sampaikan kepada manusia. Alasannya itu apa, Ustaz? Ya, alasannya supaya manusia itu tidak menyandarkan sepenuhnya kepada hadis ini. Tetapi setelah Rasul meninggal dan dia pun takut mati, takut masuk pada hadis larangan menyembunyikan ilmu. Maka akhirnya disampaikan juga kepada kita, dan sampai juga akhirnya sama kita. Jadi supaya manusia jangan terlampau tawakal dengan la ilaha illallah tadi sehingga meninggalkan amal yang lainnya. Karena di awal-awal terutama dakwah kepada orang-orang awam, kalau langsung dikasih yang seperti ini kan jadi meninggalkan amal jadinya dia kan. Ya udahlah, kita mengucapkan la ilaha illallah saja pasti masuk surga, kata gitu. Padahal tidak seperti itu. Tapi kemudian sahabat ini ketika sebelum meninggal dia takut kalau dia dianggap menyembunyikan ilmu, makanya terpaksa dihabarkan juga, sampailah hadis itu kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan.